고맙다. 어? 누구라니까? Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo semua para penghuni planet bumi dimanapun kalian berada. Balik lagi bertemu dengan Mimin di sini, yang akan membawakan alur cerita film Korea yang berjudul yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang pria yang baru saja pindah ke kota untuk kuliah, dan dia tinggal di kos-kosan sederhana yang ternyata ibu pemilik kos dan anaknya justru mencintainya. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus video ini. Tapi sebelum lanjut, Mimin membawakan alur ceritanya, jangan lupa untuk menekan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng channel ini, agar kedepannya Mimin makin semangat dalam membawakan alur cerita film-film yang menarik. So langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Chandra yang baru saja tiba di kota, dan dia pergi mencari tempat kos-kosan. Sesampainya di tempat terlihat sunyi sekali. Dia mencoba memanggil-manggil seseorang, akan tetapi tidak ada yang menjawabnya. Tiba-tiba Chandra terdengar suara pemersatu bangsa dari dalam rumah. Chandra pun penasaran dan pergi mendekati arah suara tersebut. Chandra sangat terkejut karena melihat seorang ibu-ibu dan pria sedang bercocok tanam. Selesai itu dia kembali agak menjauh dan berpura-pura tidak melihat apapun yang terjadi. Tidak lama kemudian seorang ibu menghampirinya. Dia bernama Hana. Ibu Hana ini adalah pemilik kos-kosan. Di situ Chandra kemudian dibawa masuk ke rumah. Sesampainya di dalam rumah, Chandra mengatakan kalau dirinya akan ngekos di tempatnya selama dia kuliah. 먹게 되면 말씀드리겠습니다. 누난데 경영학과 했지? Ibu Hana pun cukup senang menerima Chandra tinggal di kos-kosannya. Selang tak lama kemudian dia menghantar Chandra ke kamarnya. Keesokan harinya Ibu Hana masuk ke kamar Chandra untuk membangunkan dia agar dia pergi kuliah. Dan selesai jam kuliah, Chandra menemui teman-temannya. Mereka minum bersama-sama sampai Chandra mabuk dan akhirnya Chandra nggak berani masuk kos-kosan. Dia pun tertidur di depan tangga. Tiba-tiba seorang wanita datang menghampirinya. Dia adalah anak dari ibu kos bernama Hani. Hani pun langsung membantu Chandra masuk rumah karena hari sudah larut malam. Sesampai di kamar, Hani mencoba melepas kancing bajunya dan Jaka menolak. Hal ini tentu saja membuat Hani marah lalu pergi. Keesokan pagi, Chandra pun bangun dan gosok gigi sambil berjalan-jalan di sekitar area kos. Tanpa diduga dia melihat Hani lagi mencuci muka dengan pakaian seksi. Tentu saja membuatnya ada yang terbangun, tetapi itu bukan bangun tekad. Siang harinya saat di kamar, Ibu Hana tiba-tiba masuk di saat dia memakai celana. Hal ini membuat Chandra terkejut dan malu. Akan tetapi justru Ibu Hana menyuruh Jaka untuk melanjutkan untuk menutup kancing celananya yang terbuka. Di sini Chandra malu lalu pergi. Sedangkan Ibu Hana hanya bisa tersenyum melihat tingkah anak muda. Malam hari kemudian, Chandra pun bercerita pada temannya tentang tempat kos-kosan barunya yang penuh godaan. Temannya ini justru mengatakan jangan lewatkan kesempatan selagi ada. Dia harus pintar-pintar menggunakannya. Pagi hari kemudian saat Chandra pergi kuliah, Hani berlari menemuinya. Dia mengatakan kalau dirinya hari ini berulang tahun dan memintanya untuk menemani berjalan-jalan. Dengan senang hati dia menerima ajakannya dan mengurungkan niatnya kuliah. Malam hari pun tiba, Chandra dan Hani merayakan ulang tahun berdua dengan sederhana. Seusai itu mereka berdua pun kembali ke tempat kos-kosan. Di depan kos-kosan terlihat seorang wanita yang menunggu kedatangan Chandra. Dia bernama Mila. Dia adalah kekasih Chandra dari desa.
Hal ini tentu saja membuat Hani kecewa karena pria yang dia cintai ternyata sudah berpunya. Chandra pun mengajaknya masuk ke dalam kos-kosan dan memperkenalkan pada Ibu Hana kalau dia kekasihnya dari desa. Ibu Hana sedikit kurang senang dengan kehadiran Mila. Setelah itu Jaka pun mengajaknya masuk ke kamar kos. Selang tak lama kemudian mereka ngobrol. Ibu Hana datang membawakan baju Chandra yang sudah dia cuci. Ibu Hana kemudian mengajak Mila tidur bersamanya karena hari sudah larut malam. Keesokan pagi saat Mila cuci muka, tiba-tiba Jaka datang menghampirinya. Dia mengatakan kalau dia adalah sahabatnya Chandra dan mengajaknya berjalan-jalan keliling kota. Chandra pun hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Seharian penuh Mila dan Jaka berkeliling hingga pada tempat istirahat duduk berdua. Tanpa basa-basi Jaka mau mengajaknya bercocok tanam. Tentu saja Mila marah dan memukul Jaka. Dia kemudian pergi dan sekaligus balik lagi ke desa. Karena kecewa dengan Chandra yang membiarkan dia pergi dengan Jaka. Sedangkan Chandra mencoba mengejar Mila yang pulang ke desa. Akan tetapi Chandra terlambat menemui Mila karena kereta api sudah berjalan. Singkat cerita, Ibu Hana membawakan kue makanan untuk Chandra yang lagi belajar di dalam kamar dan menggodanya hingga pada akhirnya mereka berdua bercocok tanam. Malam hari kemudian mereka makan bersama-sama. Dan setelah itu Chandra dengan tekad kuat menemui Hani dan mengajaknya juga bercocok tanam. Keesokan harinya memutuskan untuk kembali ke desa karena dia sudah mencukupi kebutuhan ibu kos dan anaknya. Di akhir film diperlihatkan dengan Mila yang menyambut Chandra pulang dengan bahagia. Film ini pun akhirnya tamat. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dengan alur cerita yang berbeda dan menarik lagi.